Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, di sesi video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang selalu ada di dalam pikiran kalian semua. Karena ini adalah hal yang penting untuk kita atasi. Sebab dengan ketakutan-ketakutan untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang biasa kita lakukan, maka kalian akan lebih cenderung lebih banyak diam di rumah, teman-teman ya. Ketika kalian sudah banyak diam di rumah, maka berbagai macam sensasi itu bukannya mereda, tetapi bertambah banyak. Nah itu, karena teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, maka kita itu mendapatkan berbagai macam kebaikan. Secara fisik kita itu mendapatkan peregangan otot-otot tubuh kita, sehingga jaringan tubuh kita itu bekerja dengan baik, dengan lancar, teman-teman ya. Ketika kita selalu diam di rumah, maka lebih banyak sensasi yang timbul. Karena apa ya? Karena penegangan otot-otot tubuh kalian. Aliran darah kalian menjadi tidak lancar, teman-teman ya. Pikiran kalian menjadi lebih mudah stres. Lalu timbullah sensasi kebas, kesemutan, dan lain sebagainya. Sehingga itu lebih menambah kecemasan yang ada di dalam pikiran kalian. Secara pikirannya, kita mendapatkan relaksasi, teman-temannya. Pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Kita mendapatkan fokus perhatian-perhatian yang lain karena banyak hal-hal yang dapat kita perhatikan. Sedangkan kalau hanya diam di rumah saja, ya itu saja yang kita lihat, itu saja yang kita bisa pandang, teman-temannya. Nggak ada sesuatu yang baru yang bisa menjeda stres pikiran kita. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kalian harus bisa mengatasi ketakutan yang ada di dalam pikiran kalian semua. Supaya apa? Supaya kalian kembali bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kalian lakukan. Nah, teman-teman sekalian, untuk kalian yang mengalami hal tersebut, simak videonya sampai selesai, teman-teman ya. Jangan di-skip, karena ketika kalian menyimaknya sampai selesai, maka kalian akan lebih mudah memahami dan mengerti. Semoga saja dengan memahami dan mengerti, kalian itu akan menjadi lebih mudah untuk mengatasi apa yang sedang kalian alami, terutama tentang seputaran ketakutan-ketakutan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kalian lakukan. Dan teman-teman sekalian, saya akan membahas hal tersebut, namun sebelumnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channelnya untuk mendukung channel ini supaya dapat terus berkembang dan dapat terus memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Menjadi semangat tersendiri bagi saya untuk tetap share video sebanyak-banyaknya untuk menemani kalian semuanya dalam rangka mengatasi gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Mudah-mudahan saja video-videonya itu bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Namun jika kalian rasa videonya itu kurang bermanfaat, minimalnya saya itu menemani kalian saja pada saat kalian sedang beristirahat ataupun pada saat kalian sedang merasakan berbagai macam sensasi dan ketidaknyamanan dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja kepada topik utamanya, teman-temannya, yaitu mengatasi ketakutan-ketakutan saat mengalami gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Lawan kata dari takut itu, teman-temannya, yaitu berani. Nah, itu. Kang Yosef kan banyak sensasi yang terasa, dan saya juga takut untuk keluar rumah itu karena takut sensasi timbul di sana. Nah, kalau sudah seperti itu, mana mungkin saya berani, teman, katanya ya, seperti itu. Mana mungkin saya berani untuk melakukan aktivitas di luar sana karena di luar rumah saja banyak sensasi, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian itu di dalam rumah banyak sensasi, kenapa takut di luar rumah takut timbul sensasi? Karena tidak ada bedanya ya. Kalau di luar rumah itu kalian melakukan aktivitas, ada kemungkinan apa yang sedang kalian alami itu menjadi sembuh secara cepat. Tetapi ketika diam di rumah, sensasi ya iya dirasakan selalu timbul. Untuk sembuhnya itu cenderung akan lebih lama. Mana yang akan kalian pilih? Nah, itu teman-teman ya. Tapi Kang Yosef untuk melakukannya itu sulit sekali, tentu saja. Karena kondisi kalian dalam kondisi yang tidak stabil. Kalau gampang orang sehat itu namanya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu mau melakukan peningkatan mental kalian dengan melakukan
aktivitas di luar rumah ternyata berat untuk melakukannya, itu wajar teman-teman ya. Karena apa ya, kalau mudah kita berarti sehat dong. Nah itu, kalau misalkan kita mengalami hal-hal yang menghambat, itu biasa. Karena apa? Ya karena kita dalam kondisi yang tidak stabil secara kesehatannya dan juga pikiran kita yang selalu diganggu oleh ketakutan-ketakutan tersebut. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu? Ya, namanya lawan takut itu ya pasti berani, teman-teman ya. Kalau kalian belum berani, maka harus memberanikan diri, teman-teman ya. Nah, itu. Tidak ada orang yang takut terhadap sesuatu hal itu langsung berani melawannya. Tidak ada yang seperti itu. Pertama-tama yang dilakukannya itu ya memberanikan diri, teman-teman ya. Memberanikan diri dulu. Setelah memberanikan diri, ternyata kalian itu sudah mengenal apa yang sedang kalian lakukan itu, maka timbullah keberanian itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak mau mencoba, maka tidak ada awal. Ketika kita mau mencobanya, maka itu adalah awal dari kesembuhan kalian, dari kecemasan-kecemasan yang ada di dalam pikiran kalian semua. Dan itu akan membantu kondisi fisik kalian juga menjadi cepat lebih baik. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita takut itu wajar. Ketika kita tidak berani itu wajar. Tetapi apakah kita akan seperti itu terus-menerus? Nah itu saja yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita tidak ingin seperti itu terus-menerus, maka kita putuskan untuk memberanikan diri melakukan apa yang biasa kita lakukan. Latih kembali apa yang biasa kalian lakukan. Insya Allah itu akan mempermudah kalian untuk sembuh. Karena apa ya? Karena kondisi kalian berarti dengan memberanikan diri tersebut ada perkembangan mental. Juga setelah kalian melakukan aktivitas-aktivitasnya, kalian akan mengalami perkembangan fisik yang menjadi lebih baik. Dan itu memungkinkan kalian menjadi lebih cepat sembuh. Mana mungkin kita cepat sembuh kalau fisiknya loyo, kalau fisiknya itu kurang vitamin, kalau fisiknya itu kurang sinar matahari, teman-teman ya. Karena makhluk hidup itu memerlukan sekali sinar matahari. Nah itu. Jadi ketika kita pikirannya selalu mumet, selalu stres, selalu kesal, sedangkan itu adalah hal-hal yang menimbulkan produksi asam lambung meningkat. Kita selalu saja mengalami hal tersebut. Mana mungkin kita akan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ketika kita keluar rumah, ada jeda dari stres kita, ada fokus perhatian yang lain, ada yang bisa kita lakukan, meningkatkan kepercayaan diri kita sehingga kita itu menjadi terrelaksasi pikirannya. Cenderung asam lambungnya normal, asam lambung yang selalu naiknya menjadi stabil kembali, dan itu memungkinkan kalian menjadi lebih besar sugesti untuk sembuh itu. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini membuahkan hasil seperti ini, ternyata lumayan nyaman nih. Ternyata yang tadinya kelayangan terus menerus pada saat mau keluar rumah sebentar saja, sekarang itu saat di luar rumah biasa-biasa saja. Oh kembung dan begahnya sekarang itu jarang timbul karena memang keluar keringat, melancarkan metabolisme tubuh. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian mulai memberanikan diri untuk melakukan aktivitas kalian walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman, itu berarti adalah awal dari kesembuhan kalian. Nah itu saja teman-teman ya, awal dari kesembuhan kalian. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang kalian alami itu tidaklah terlalu berat teman-teman ya. Yang memberatkan itu adalah pikiran kalian dan kalian mengikuti apa yang sedang terjadi teman-teman ya. Maunya kalian diam di rumah, ikuti oleh kalian. Maunya kalian itu hanya selonjoran saja, ikuti oleh kalian itu. Maunya kalian itu hanya santai-santai di depan TV sambil pegang HP, mainin HP, kalian juga ikuti itu. Ternyata dengan melakukan itu terus-menerus, bukannya kesembuhan yang kalian dapatkan, tetapi lebih lama mengalami gangguan asam lambung GERD, psikosomatis itu. Nah itu teman-teman ya, walaupun pada akhirnya kalian akan sembuh, tetapi kalau kalian lama mengalaminya, tentu saja kalian tidak akan mau teman-teman ya. Kalian tidak akan mau mengalami hal itu karena kalian sendiri sudah tahu bagaimana tidak nyamannya mengalami gangguan asam lambung GERD, psikosomatis itu. Nah untuk itu teman-teman sekalian, beranilah memulai dengan memberanikan diri melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ketika kalian banyak hambatan, ada sensasi timbul, ada rasa enggan melakukannya, timbul kelayangan pada saat mau melakukannya itu adalah hal yang wajar karena kalian sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kalian lakukan saja karena apa yang kalian akan lakukan itu bukanlah hal yang berat, hanya jalan-jalan saja, teman-teman ya. Hanya jalan-jalan saja. Di sana kalian terterpa angin yang semilir, yang tadinya nikmat, kalian itu malah timbul kembung.
Ketika kalian keluar rumah mendapatkan sinar matahari, misalkan ya, mata kalian menjadi buram. Ya iya, karena kalian selalu diam di rumah, kurang sinar matahari. Tubuh kalian berimprovisasi kembali, menyesuaikan diri. Jadi itu bukan sensasi, teman-teman ya, tetapi itu bentuk respon tubuh menyesuaikan diri kembali. Nah, kadang seperti itu sebetulnya, teman-teman ya. Tapi kita selalu takut terjadi sensasi, makanya itu tampaknya ya seperti sensasi saja. Kita tidak bisa meneliti, hilang kontrol terhadap diri kita, teman-teman ya. Karena apa ya? Karena lebih besarnya ketakutan tersebut. Tetapi bisa kalian buktikan setelah kalian melakukan aktivitas-aktivitas sederhana, yaitu hanya dengan berjemur di depan rumah, berkeliling, lalu kalian itu jalan-jalan di luar rumah, teman-teman ya, ditemani oleh sahabat kalian, misalkan saudara kalian, istri kalian, atau suami kalian, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan kalian ikuti ketakutan-ketakutan kalian itu. Karena teman-teman sekalian, di dalam rumah kalian itu selalu mengalami sensasi. Apa bedanya dengan di luar rumah kalau timbul sensasi, teman-teman ya? Jadi ketika di dalam rumah selalu timbul sensasi, cenderung itu sensasi akan lebih lama untuk hilangnya itu. Tetapi ketika di luar rumah, insya Allah itu hanya awal-awalnya saja, teman-teman ya. Ketika kalian berani mengawali, memberanikan diri melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kalian lakukan kembali, maka itu adalah awal kesembuhan kalian dari gangguan asam lambung anestesi psikosomatis. Dan kalian jangan merasa terhambat oleh berbagai macam ketidaknyamanan itu. Memang secara fisik dan pikiran menghambat teman-teman, tetapi sebetulnya itu dapat kita atasi teman-teman, yaitu yang pertama dengan memberanikan diri dulu. Karena sebelum timbul berani itu harus memberanikan diri dulu teman-teman ya. Karena sebelum kita mencobanya tentu saya takut terus menerus, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, dan dampak yang akan kita hadapi itu tidaklah dampak yang berbahaya. Mungkin kalau keluar rumah kita diterkam harimau, ditabrak mobil mungkin ya. Kalau kita keluar rumah ke jalan raya misalkan, tiba-tiba lari ke tengah jalan, ya itu pasti berbahaya. Kita hanya jalan-jalan. Kalau ada lapangan ya di lapangan. Kalau ada tempat yang agak luas ya disitulah kita melakukannya. Itu tidak ada dampak yang berbahaya terhadap kalian. Kalau misalkan kalian merasa kelayangan, di rumah juga sering kelayangan. Kalau tiba-tiba mual perut, di rumah juga sering mual perut, kembung, begah, sama di luar rumah, di dalam rumah dan di luar rumah juga. Itu tidak menjadi masalah. Hanya yang menjadi tolak ukurnya, ketika di dalam rumah sensasinya bakal lama kalian alami, ketika di luar rumah peningkatan fisik dan pikiran kalian akan meningkat, dan itu akan bisa mempercepat kesembuhan kalian. Silahkan kalian pilih mana yang kalian inginkan. Nah itu teman-teman ya, insya Allah kalian akan memilih untuk melakukan aktivitas. Karena apa? Karena itu sangat membantu kalian. Teman-teman sekalian, ketakutan-ketakutan yang kita selalu pikirkan tentang berbagai macam bahaya yang kemungkinan timbul dari gangguan asam lambung anestesi psikosomatis itu sebetulnya teman-teman ya, sampai saat ini tidak terjadi teman-teman ya. Kalian takut misalkan sensasi hebat, itu jarang terjadi. Karena apa? Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung anestesi psikosomatis mengalami sensasi hebat itu di awal-awalnya saja teman-teman ya, karena sangat tidak mengenal apa itu gangguan asam lambung anestesi psikosomatis sehingga kita panik. Nah itu. Yang kedua, seputaran ketakutan kalian itu selalu takut M. Sampai saat ini kalian masih hidup, kalian masih bisa beraktivitas walaupun dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi semua yang kalian takutkan itu tidak terjadi teman-temannya sebenarnya. Tetapi kalian tetap saja selalu memikirkannya, selalu memperbesarnya ya, karena kalian dalam kondisi penurunan psikis teman-teman ya, yaitu mental kalian yang disertai juga dengan penurunan stamina tubuh kalian, sehingga semuanya tampak lebih besar dari yang sebenarnya, dan kita itu terlalu peka terhadap situasi-situasi yang mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Nah teman-teman sekalian, cobalah kalian itu beraktivitas, cobalah kalian lawan ketakutan kalian itu dengan memberanikan diri dulu, supaya kalian menjadi berani kembali melakukannya. Karena tanpa awal tidak akan ada akhir dari apa yang sedang kalian alami itu. Walaupun setelah sekian lama mungkin saja bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi lebih baik kita mencoba
apa yang bisa mempersingkat durasi gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang kalian alami, karena sudah terbukti dengan mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis maka aktivitas positif kalian itu menjadi terhambat teman-teman ya. Lalu kita itu hidup seakan tidak berarti, kita seakan orang yang paling terpuruk, tidak seperti orang lain teman-teman. Nah kalian jangan sampai seperti itu. Untuk itu kalian atasi ketakutannya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis terpengaruh sekali dengan ketakutan itu. Ketakutan yang ada di dalam pikiran kalian itu tidak nyata teman-teman ya, tidak nyata. Karena apa? Sesungguhnya kalian masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kalian lakukan, hanya saja hanya saja diam di rumah yang bisa kalian lakukan itu. Tidak berani keluar rumah, hanya tidak berani saja. Bukan tidak mampu, teman-temannya bukan tidak mampu melakukan, tetapi tidak berani melakukannya. Untuk itu, cobalah untuk memberanikan diri sebagai modalnya, supaya timbul lagi keberanian kalian itu, supaya tumbuh lagi mentalnya, sugestinya, dan setelah itu kalian akan lebih mudah untuk sembuh total. Karena apa? Ya karena setelah kepercayaan diri kalian untuk beraktivitas tumbuh, maka kalian akan sering melakukannya. Maka berbagai macam hal yang menghambat di pikiran dan tubuh kalian itu akan hilang teman-teman ya, akan berfungsi dengan normal kembali. Setelah semuanya berfungsi dengan normal kembali, ya apapun yang kalian lakukan ya biasa-biasa lagi saja teman-teman ya, nyaman lagi, mau makannya, mau minumnya, mau aktivitasnya, mau aktivitas di luar rumah, bersosialisasi dan lain sebagainya itu normal seperti biasanya kembali. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukanlah aktivitas dengan mulai memberanikan diri supaya timbul keberanian kita. Atasi semua ketakutannya dengan tekad yang bulat bahwa yang kalian alami ini bisa diatasi, teman-teman ya, bisa diatasi. Karena kalau kita berpikirnya takut timbul sensasi, di dalam rumah pun selalu mengalami sensasi. Ketika di dalam rumah cenderung sensasi yang kalian alami akan lebih lama untuk hilang. Tetapi ketika di luar rumah, insya Allah itu akan meningkatkan kondisi kalian menjadi lebih baik, sehingga sensasinya akan reda, bahkan bisa hilang. Nah itu teman-teman ya untuk pertimbangannya. Dan teman-teman sekalian, saya cukupkan dulu video pada kali ini. Mudah-mudahan saja dapat membantu kondisi kalian menjadi lebih baik dan cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang kalian alami saat ini. Dan di akhir video selalu saya berdoa untuk teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis ataupun gangguan kesehatan yang lain. Semoga semuanya cepat sembuh total kembali dan dapat beraktivitas dengan normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.